Ya, baik. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Terjadi secara mendadak yang menyebabkan gangguan klinis bisa berupa defisit neurologis. Jadi gangguan saraf otak yang vokal, ada juga yang sifatnya global. Kalau yang global itu yang biasanya mengalami penurunan kesadaran. Dan biasanya kalau stroke ini keluhannya terjadinya lebih dari 24 jam dan bisa menyebabkan kematian, dan memang terutama disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak. Tidak ada penyebab yang lain. Baik, jadi stroke itu kita bagi menjadi dua secara garis besar. Ada stroke iskemik atau disebut sumbatan, ada stroke hemoragik atau perdarahan. Nah, stroke iskemik atau sumbatan ini ada yang disebabkan penyebab utamanya dari jantung, makanya disebut dengan stroke infark emboli, biasanya seperti itu. Kemudian ada satu lagi stroke yang iskemik sumbatan trombotik, jadi pembuluh darah di saraf otaknya yang mengalami gangguan, di situ penyebabnya. Sedangkan kalau stroke perdarahan itu yang pertama ada yang perdarahan intracerebral, jadi di dalam otaknya. Kalau satunya lagi itu yang kita sebut stroke perdarahan subarachnoid, jadi darahnya itu merembes di permukaan otaknya. Untuk saat ini, untuk faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke itu kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah. Itu di dalamnya contohnya umur, kemudian faktor ras tertentu, kemudian jenis kelamin dan genetik. Kelompok kedua adalah faktor risiko stroke yang bisa diubah. Contohnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kemudian kolesterol, asam urat, seperti itu. Kemudian pola hidup yang kurang bagus, kurang aktivitas, nah itu adalah faktor resiko stroke yang dapat diubah. Mengenai faktor resiko yang tidak dapat diubah, tadi kan umur, biasanya memang di atas 55 tahun dikatakan faktor resiko untuk stroke bertambah. Kemudian untuk jenis kelamin dikatakan laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Kemudian ras tertentu juga ada. Kalau untuk genetik dikatakan memang untuk yang keluarganya memiliki riwayat stroke itu faktor resiko untuk mendapatkan stroke di keturunan di selanjutnya itu lebih besar. Untuk faktor resiko yang tadi yang dapat diubah, yang hipertensi, diabetes dan lain-lain, itu dapat menyebabkan stroke karena terkait dengan proses yang terjadi di pembuluh darah otaknya. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa salah satu pencegahan yang dilakukan untuk bisa menghindari stroke adalah mengendalikan faktor risiko yang ada pada orang tersebut. Faktor genetik yang berperan dalam stroke jelas ada, terutama faktor resikonya. Jadi ketika seseorang memiliki keluarga terdekat yang mempunyai faktor resiko stroke, maka orang tersebut harus lebih aware, harus lebih waspada. Sebagai contoh misalnya, ada ayah atau ibunya memiliki faktor risiko berupa hipertensi atau diabetes, maka anak-anaknya atau keturunannya harus lebih waspada terhadap kemungkinan memiliki hipertensi diabetesnya juga. Nah, itu yang terutama yang harus kita kendalikan dan kita waspadai sebagai pencegahan primer terhadap stroke berikutnya. Secara umum bahwa stroke itu bisa terjadi pada semua kelompok usia. Walaupun memang dikatakan lebih rentan, artinya lebih banyak ya terjadi pada usia dewasa sampai lanjut usia. Tapi bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada remaja muda, stroke bisa terjadi. Hanya mungkin penyebabnya yang agak berbeda. Contohnya misalnya kalau pada usia muda, pada usia remaja yang mengalami stroke, biasanya itu stroke perdarahan misalnya, itu biasanya disebabkan bukan karena hipertensi, tapi kemungkinan besar atau banyak kasus terjadi karena kelainan pembuluh darah, seperti misalnya AVM atau aneurisma. Kalau pada kelompok anak-anak misalnya terjadi perdarahan di otak, terutama biasanya karena gangguan dari darahnya sendiri, misalnya trombosit rendah seperti itu.
Sedangkan kalau pada usia tadi yang dikatakan rentan, pada usia dewasa atau lanjut usia, maka penyebabnya lebih ke arah yang kita sebutkan tadi, faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, jantung yang memang menyebabkan gangguan pada proses terjadi pada pembuluh darah otaknya. Kita mulai dari gejala stroke ya. Yang biasanya yang sudah sering masyarakat ketahui biasanya gangguan di muka ya, contohnya misalnya pelo, kemudian mulutnya mencong gitu ya, atau misalnya pandangannya jadi double, kelihatannya jadi dua seperti itu, atau bisa juga lemas sebelah badan dan lain-lain. Itu adalah gejala-gejala stroke yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Sebenarnya gangguan saraf karena stroke ini tergantung dari lokasinya. Jadi kalau misalnya lokasinya di otak besar, itu memang paling sering terjadi seperti yang tadi saya sebutkan ya, pelo atau cadel, kemudian mulutnya mencong seperti begini, tidak simetris, kemudian misalnya ada baal ya, baal tuh kebas, atau bahkan kesemutan misalnya sebelah, bisa di pipi kanan, kemudian lanjut ke tangan kanan, kaki kanan seperti itu, kemudian lemas, sebelah anggota gerak badan seperti itu. Kalau misalnya stroke-nya terjadi di otak belakang misalnya, itu bisa peluhannya seperti orang yang tidak seimbang. Jadi seperti limbung gitu kan, mau berdiri limbung, seperti mau jatuh, goyang, atau seperti vertigo juga bisa. Kemudian kalau misalnya gangguan saraf stroke-nya di batang otak, itu biasanya kena misalnya di mata, jadi matanya lihatnya jadi double, jadi dua seperti itu, atau misalnya matanya lapang pandangnya tidak jelas. Contohnya misalnya kalau melihat TV itu tidak full satu kotak, hanya misalnya cuma sebelah, jadi sebelah kelihatan, sebelah hitam seperti itu. Atau ada juga yang misalnya gangguan saraf di batang otak itu di fungsi menelan, jadi setiap mau makan jadi kayak keselak seperti itu bisa. Jadi sangat tergantung dari lokasi kena stroke-nya. Tapi sekarang memang untuk bisa menginformasikan lebih lanjut tentang tanda stroke ini, Kemenkes sudah membuat satu tagline ya, yang disebutnya dengan segera ke rumah sakit gitu kan. Ini adalah tanda dari gejala stroke, segera ke rumah sakit. Nah, kalau itu senyumnya, lihat apakah senyumnya simetris atau tidak. Jadi biasanya memang disuruh untuk senyum, lihat simetris apa tidak, atau misalnya mencong kelihatan seperti itu. Itu senyum. Kedua, G itu artinya gerak, lihat tangan kaki kanan, tangan dan kakinya gitu, apakah sama kuatnya atau ada lemas sebelah. Kemudian ra itu berarti bicaranya. Yang tadi mungkin bicaranya jelas jadi pelo, atau mungkin bicaranya jadi agak lebih lama, mikirnya agak lama, itu bisa sebagai salah satu tanda terhadap stroke. Kemudian ke itu berarti kebas ya. Kebas itu baal. Di sini kerasa tapi ini tidak. Di sini kerasa ini tidak. Nah, seperti itu. Kemudian R itu berarti rabun. Rabun itu berarti gangguan saraf stroke-nya di daerah mata. Tadi mendadak kurang bagus, mendadak jadi lihat double gitu. Seperti itu. Kemudian S itu adalah sakit kepala hebat. Itu juga salah satu tanda terhadap stroke. Jadi tagline yang sekarang kita angkat adalah segera ke rumah sakit. Itu adalah hal-hal tanda-tanda gejala stroke yang memang harus kita semua, masyarakat semua kita ketahui. Jadi memang kita perlu segera mendeteksi dini tentang gejala stroke ini. Yang pertama adalah karena memang deteksi dini gejala stroke ini sangat penting. Dikatakan bahwa setiap menit yang terbuang itu dapat menyebabkan kerusakan otak yang lebih parah. Sehingga nantinya kita lihat bahwa kalau ada seseorang yang kita curiga punya gejala stroke, segera harusnya dibawa ke fasilitas kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita penting untuk deteksi dini stroke adalah memang untuk mengurangi komplikasi. Penanganan yang cepat itu dapat menghindari komplikasi terhadap stroke-nya. Misalnya terhadap gangguan sarafnya supaya tidak lebih berat, kelumpuhannya tidak lebih berat seperti itu ya, atau bahkan mungkin kondisinya tidak menjadi lebih memburuk dengan akhirnya menyebabkan kematian seperti itu. Kemudian bahwa
kepentingan ketiga kita perlu deteksi dini stroke adalah supaya kita bisa mendapatkan pemulihan yang lebih baik gitu. Jadi stroke yang ditangani lebih awal, lebih dini gitu ya, itu memiliki prognosa, artinya memiliki kemungkinan untuk lebih membaiknya lebih cepat, lebih baik seperti itu dibandingkan kalau seseorang itu datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi gejala stroke-nya sudah lama. Jadi kita sangat menekankan pentingnya deteksi dini terhadap gejala stroke ini. Ketika ada suatu keluhan yang memang kita curiga terhadap stroke atau mungkin memang kita khawatir itu stroke, memang kita sebaiknya langsung dibawa ke dokter, ke fasilitas kesehatan, karena harus dipastikan ini adalah stroke atau bukan. Contohnya yang paling sering adalah kondisi mendadak, misalnya mulutnya mencong gitu kan. Apakah ini mulut mencongnya karena stroke atau misalnya serangan awal stroke atau ada penyakit yang lain. Nah, ketika yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit, dibawa ke fasilitas kesehatan, diperiksa dokter, maka dokter akan memastikan apakah keluhannya hanya itu saja atau ada keluhan yang lain. Kemudian akan ditanya juga, dicari juga apakah ada faktor risiko stroke gitu ya. Contohnya tadi kasus yang tadi mulut mencong itu bisa penyebabnya banyak. Yang paling sering misalnya ke arah bel palsi bisa, atau ke arah stroke juga bisa. Jadi memang kita harus memastikan keluhan yang ada itu hanya tunggal itu atau ada yang lain. Sehingga itu adalah tugas kami untuk memastikan bahwa memang ini keluhannya ke arah stroke atau bukan. Prinsipnya bahwa ketika kita mengetahui ada gejala yang mirip stroke, itu memang kita diminta untuk harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Baik, komplikasi yang terjadi setelah mengalami stroke ya. Pada stroke yang berat, pada stroke yang luas, komplikasi yang paling sering terjadi adalah yang kita sebut edem otak, jadi pembengkakan otak. Biasanya gejalanya berupa penurunan kesadaran, jadi pasien itu tidak sadar, misalnya mengantuk atau bahkan sampai koma, kemudian nyeri kepala hebat, muntah atau kejang. Itu adalah komplikasi yang paling berat dari kasus stroke. Untuk kasus stroke yang mungkin dikatakan masih ringan, jadi tidak mengganggu kesadaran, tapi pasien mengalami hendaya, jalannya sulit, banyak berbaring seperti itu, maka komplikasi yang paling sering ditemukan pertama adalah dari sisi yang lemahnya itu biasanya paling sering mengalami nyeri di bahu atau nyeri di lengan dan kaki yang memang kena stroke-nya. Kemudian biasanya ada bengkaknya, kemudian bahkan yang kita sebut kontraktur. Kontraktur itu jadi kaku gitu ya, sehingga nantinya memang ketika seseorang mengalami stroke, kita sangat mendorong untuk nantinya ada latihannya untuk mencegah terhadap komplikasi stroke-nya ini. Kemudian komplikasi yang lain lebih misalnya ke arah kalau selama perawatan bisa ada infeksi paru, infeksi saluran kencing seperti itu. Kemudian jangan dilupakan juga bahwa komplikasi yang sifatnya psikis itu juga bisa terjadi. Kasus stroke yang memang misalnya terjadi pada usia muda, di mana misalnya yang bersangkutan itu tadinya aktif, kemudian tiba-tiba stroke, kemudian ada lemah anggota gerak badan sehingga tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja gitu dalam beberapa waktu, itu bisa menimbulkan komplikasi terhadap mentalnya, kesehatan jiwanya, misalnya mulai dari cemas, bisa depresi, gangguan tidur. Nah, hal-hal itu juga perlu kita perhatikan apabila kita memiliki keluarga yang mengalami stroke seperti itu. Mungkin kita harus melihatnya dari keluhan apa yang terjadi dan seberapa berat. Kalau misalnya stroke-nya ringan misalnya ya, masih bisa bicara tapi hanya cadel saja, atau lemah sebelah kanan atau sebelah kiri tapi masih bisa berjalan, itu masih bisa melakukan banyak hal, masih bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau misalnya memang stroke-nya termasuk sedang atau berat, misalnya memang jalannya belum bisa gitu ya, atau misalnya bicaranya memang belum terungkap gitu, belum bisa lancar, itu mungkin akan mempengaruhi cukup banyak terhadap aktivitas sehari-harinya.
Dalam kondisi seperti itu, maka dukungan keluarga akan sangat membantu. Karena jangan sampai pasien yang bersangkutan seperti berusaha sendiri tapi tidak didukung oleh lingkungan terdekatnya. Pencegahan terhadap stroke ini kita bagi dua biasanya. Ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder. Kalau pencegahan primer itu pencegahan supaya seseorang tidak mengalami stroke. Nah, itu namanya pencegahan primer. Jadi kita biasanya melakukan tindakan pengendalian terhadap faktor resikonya. Seseorang yang punya faktor resiko stroke hipertensi, maka tensinya harus dibuat stabil. Punya diabetes, ya tadi gula darahnya harus kondisinya stabil, bagus, dan lain-lain. Jadi melakukan medical check up dan mengendalikan faktor resiko itu adalah pencegahan primer supaya tidak kena stroke. Sedangkan yang kedua adalah pencegahan sekunder. Jadi mencegah supaya seseorang tidak terkena stroke lagi. Karena sekali lagi bahwa stroke itu bisa berulang, ada yang 2 kali, ada yang bahkan sampai 3 kali. Nah, pencegahan sekunder stroke ini terutama adalah pertama kontrol teratur karena ada beberapa obat yang memang harus terus diminum. Yang kedua tadi tetap mengendalikan faktor risikonya. Untuk mencegah stroke juga sekarang kita kenal dengan tagline-nya CERDIK, CERDIK ya. C itu berarti cek kesehatan secara rutin. Tadi yang saya sebutkan medical check up tiap 6 bulan, paling tidak maksimal setahun sekali. Kemudian nyahkan ya, hilangkan asap rokok, jadi tidak merokok. Kalau R jadi rutin aktivitas fisik. Jadi harus udah mulai ada olahraga, tidak hanya bekerja misalnya seperti itu. Kemudian D itu diet seimbang. Pola makannya harus lebih teratur, lebih sehat. I itu istirahat cukup. Kemudian K itu ada kelola stres. Jadi CERDIK itu juga termasuk dalam cara kita mencegah stroke. Apakah stroke bisa sembuh? Bisa. Sekitar 80% stroke bisa sembuh. Berarti yang 20% itu termasuk stroke yang berat, yang luas, yang menyebabkan kematian. Nah, 80% ini bisa sembuh. Hanya memang kecepatan pemulihannya itu berbeda-beda. Tergantung pertama lokasi stroke-nya, berat ringan stroke-nya pada saat awal, kemudian faktor resiko dan komplikasi yang ada pada pasien tersebut. Tapi pada prinsipnya bisa sembuh. Sehingga salah satu yang memang kita tekankan ya tadi itu, deteksi dini terhadap gejala stroke supaya bisa dibawa cepat ke fasilitas kesehatan, diberikan penanganan yang lebih cepat, lebih awal, sehingga kita bisa mengharapkan pemulihan yang lebih cepat dan tepat. Ketika kita menghadapi situasi ada seseorang yang kita curiga mengalami gejala stroke, langkah pertama tentu saja harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Apalagi kalau misalnya gejala stroke-nya memang berat, seperti misalnya tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba kejang, maka kita harus segera membawa ke fasilitas kesehatan, ke UGD, ke IGD-nya. Kemudian kalaupun misalnya pasiennya memang masih sadar tapi jelas ada gangguan sarafnya, gangguan ke arah gejala stroke-nya, tetap kita harus segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk bisa diperiksa oleh dokter di sana, memastikan bahwa ini adalah memang curiga ke arah stroke. Pengobatan pada pasien stroke, terutama kita lihat dari jenis stroke-nya dulu. Kalau stroke-nya sumbatan, biasanya kita akan berikan antiplatelet atau antikoagulan. Sedangkan kalau misalnya stroke-nya perdarahan, itu kita akan berikan pengobatan obat-obat yang sifatnya mempercepat supaya perdarahannya diserap, kemudian kita cegah bengkak otaknya. Dan dalam 2 stroke tersebut juga kita berikan pengobatan terhadap faktor resikonya. Kalau faktor resikonya hipertensi, tensinya sedang tinggi, maka kita akan kelola. Begitu juga kalau misalnya stroke-nya karena diabetesnya tinggi, kita akan kelola gula darahnya. Pada beberapa kasus memang ada pilihan berupa operasi. Contohnya pada kasus stroke yang perdarahan besar yang mengalami pembengkakan otak hidrosefalus misalnya, itu sebagai komplikasi, maka kita akan ada opsi untuk melakukan tindakan terhadap hidrosefalusnya. Jadi pada prinsipnya bahwa pengobatan stroke itu bisa berupa obat,
ataupun misalnya prosedur. Tadi saya sudah sebutkan tentang obat-obatannya. Untuk prosedur tadi seperti misalnya pembedahan. Sekarang sedang digalakkan kembali tentang pengobatan stroke iskemik sumbatan yang memang direkomendasikan oleh internasional karena memang membawa hasil yang sangat baik dan sedang digalakkan di Indonesia yang kita sebut dengan trombolisis, dan nantinya ada juga trombektomi. Jadi terutama ini adalah suatu gerakan deteksi awal yang kemudian diikuti dengan pemberian pengobatan yang cepat dan akurat, sehingga bisa membantu pemulihan pasien lebih awal dan lebih baik hasilnya. Kemudian kasus lain misalnya stroke perdarahan di kortikal, jadi perdarahannya ada di tepi otak gitu ya. Itu bisa kita sarankan untuk dilakukan evakuasi terhadap perdarahannya. Pada kondisi saat ini kita sedang melakukan sistem supaya kita bisa membantu pasien-pasien stroke ini bisa mendapatkan pengobatan yang lebih cepat. Jadi, tapi ini ada suatu kesatuan sistem. Ketika deteksi dini gejala stroke-nya berjalan, maka pasien akan segera dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini sekarang ada suatu sistem di mana mengenali, oh ini ada gejala stroke sumbatan yang sifatnya akut, baru kurang 8 jam. Nah, itu ada tambahan pengobatan yang biasanya kita berikan bukan sifatnya tablet, tapi sifatnya pakai infus. Untuk yang sistem terakhir ini, maka kami sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk bisa membantu tadi deteksi dini gejala stroke tadi. Ketika bisa dilakukan, maka segera dibawa ke rumah sakit, maka kami bisa membantu dengan melakukan sistem pemberian obat tertentu yang sifatnya biasanya diberikan infus, sehingga kami berharap supaya sumbatannya cepat luruh, cepat hilang, sehingga pemulihannya bisa lebih cepat dan baik. Jadi memang pengobatan stroke tadi saya sudah sebutkan, pertama dari obat-obatannya, yang kedua bisa juga ada prosedur, yang ketiga adalah terapi. Yang termasuk terapi ini adalah di dalamnya tentu saja fisioterapi. Jadi terapi tambahan terhadap kasus stroke, contohnya fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, kemudian terapi yang disertai dengan teknologi juga bisa, atau terapi kognitif. Kalau misalnya, jadi tergantung terhadap keluhan pasiennya. Kembali pada keluhan dari stroke-nya sendiri. Kalau misalnya memang keluhannya terutama di motorik, di gerak gitu ya, misalnya lemah, anggota gerak kanan, tangan kanan, kaki kanannya lemah, itu memang biasanya kita sangat mengharapkan dilakukan latihan. Latihannya banyak macamnya, bisa exercise, digerakkan, kemudian latihan kekuatan, kemudian juga untuk mengurangi nyeri juga bisa kita lakukan latihan-latihan tertentu. Jadi pada prinsipnya bahwa mengenai fisioterapi pada kondisi stroke memang banyak kita anjurkan. Hanya yang harus kita perhatikan adalah fisioterapinya jenis yang mana yang memang diperlukan pada pasien tersebut. Kalau misalnya baal atau kesemutan, itu memang biasanya tidak ada fisioterapi khusus. Tapi kalau misalnya ada lemah lumpuh, itu memang biasanya kita anjurkan. Mengenai jumlah atau frekuensi fisioterapinya, sebenarnya prinsipnya lebih banyak, lebih sering itu lebih baik. Dan untuk melakukan latihan-latihan tersebut itu bisa dilakukan oleh keluarga, oleh pasien sendiri juga bisa, terutama misalnya pada pasien memang pasiennya sadar, kemudian kelemahannya ada, tapi dia bisa diminta untuk latihan secara mandiri. Contohnya, misalnya pasien tersebut masih sadar, kemudian dirinya lemas gitu kan. Nah, pasien itu bisa secara mandiri untuk melatih dirinya sendiri. Jadi tangan yang kuat membantu tangan yang lemah. Nah, ini saja dulu digerakkan, diluruskan untuk mengurangi nyeri dan kakunya. Kemudian masukin tangannya, suruh luruskan, kemudian diangkat seperti itu. Itu namanya latihan mandiri. Kemudian kalau latihan yang pasif berarti dibantu oleh yang lain, dibantu oleh keluarga atau caregiver.
Ada beberapa kondisi memang memerlukan fisioterapi khusus. Mungkin kalau sudah ada komplikasi ya, ada lemesnya, ada lemahnya, ada lumpuhnya, ditambah nyeri dan lain-lain. Nah itu biasanya memang kita dibantu oleh fisioterapi. Mengenai tadi frekuensi, lebih banyak, lebih sering itu lebih bagus. Kemudian kalau keluhan stroke-nya misalnya lebih ke arah bicara. Jadi misalnya bicaranya agak lama, bicaranya agak lambat, nah itu berarti bisa kita latih dengan cara kita mengajak seperti terapi bicara. Nah, kemudian kalau misalnya keluhannya sulit menelan gitu, nah itu juga ada latihan khusus untuk supaya saraf menelannya menjadi lebih baik. Jadi pada kasus stroke untuk bisa membantu pemulihannya, tadi pertama tetap minum obatnya, yang kedua adalah latihan dan rehabilitasi medik atau fisioterapi ini akan sangat membantu dan mendukung terhadap pemulihan pasien itu. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.